Selamat belajar semuanya, bertemu lagi bersama saya Yanti, masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks biografi. Baik, silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Tiap teks tentunya memiliki ciri kebahasaannya masing-masing. Sebagai teks yang menceritakan kisah hidup seseorang, teks biografi memiliki unsur kebahasaan yang sering terdapat di dalamnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yakni memahami aspek kebahasaan dalam teks biografi. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian dapat memahami aspek kebahasaan dalam teks biografi itu ada apa saja. Beberapa aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi adalah sebagai berikut. Pertama, ada kata ganti atau pronomina. Yang kedua ada kata sifat atau adjektiva. Yang ketiga kata kerja pasif. Yang keempat kata kerja material. Yang kelima kata kerja aktivitas mental. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kata penanda urutan waktu. Nah, pada kali ini akan dibahas satu persatu. Nah, unsur kebahasan yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nomina lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebut berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Nah, terdapat berbagai jenis kata ganti, tetapi dalam teks biografi yang sering digunakan adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Adapun kata ganti orang terdiri atas beberapa jenis, yaitu pertama ada kata ganti orang pertama. Nah, penandanya di sini orang pertama tunggal ada kata saya, aku. Sementara jamak ada kata kami, kita. Yang kedua kata ganti orang kedua, yaitu kamu, anda, engkau. Untuk jamaknya kalian. Dan yang ketiga kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dia, ia, beliau. Nah, berikut ini penggunaan kata ganti orang dalam teks biografi, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal, ia dan beliau digunakan untuk menggantikan sosok R.A. Kartini. Contohnya, lahir dari keluarga berpengaruh membuat R.A. Kartini memperoleh pendidikan yang sangat baik. Ia disekolahkan di ILS Europe Leisure School. Nah, disinilah beliau mempelajari bahasa Belanda dan menuntut ilmu sampai usianya 12 tahun. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua di sini ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Nah, kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas maupun penekanan suatu kata. Contoh penggunaan kata sifat tampak pada kata yang ditulis miring dalam kalimat berikut. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Kata andal di sini merupakan contoh kata sifat. Sementara itu, untuk yang ketiga ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya kata kerja yang memiliki imbuhan di atau ter. Nah, ini merupakan salah satu penandanya ya. Contoh, ia dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. Nah, di sini ada imbuhan di ya, dibesarkan dan dipercaya. Sementara itu, untuk yang keempat ada kata kerja material. Nah, kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Sebagai contoh untuk kata kerja material di sini ada kata membentuk. Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, kata kerja di sini ada kata membentuk dan bekerja. Kata atau secara singkatnya kata kerja material itu adalah kata kerja yang memang pekerjaannya dapat kita lihat ya. Membentuk, bekerja. Sementara itu untuk poin yang kelima di sini ada kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja
yang mengutarakan suatu respons atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Nah, untuk contoh dari kata kerja aktivitas mental, di sini ada kata mencurahkan dan menghendaki. Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Nah, atau untuk mental ini biasanya hanya dapat dirasakan ya, tidak terlihat. Misalnya di sini mencurahkan, kita tidak bisa melihat mencurahkan itu bagaimana, atau menghendaki. Seperti halnya mengagumi, itu adalah kata kerja aktivitas mental. Dan yang keenam, ada kata penanda urutan waktu. Nah, untuk kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung, kata depan, dan kata benda yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, pada masanya, ini adalah waktu tertentu ya. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Terus ada lagi akhirnya, mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913. Dan selain itu, kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Dan yang berikutnya ada kata setelah. Ya, setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah. Sudah Ibu sertakan contoh analisis kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks biografi yang berjudul Biografi Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. Mari kita analisis bersama. Yang pertama, di sini sudah ditandai ada kata ganti. Kata ganti ada orang tuanya. Nah, di sini adalah kata ganti orang ketiga. Sementara itu ada kata ganti ia. Nah, ini juga merupakan kata ganti personal. Selain kata ganti, kita juga bisa menemukan kata kerja pasif, yaitu biasanya ditandai dengan imbuhan di ya atau ter. Di sini yang sudah Ibu tandai ada kata dibesarkan, terus dimaksudkan, dan dikenal. Ini adalah contoh kata kerja pasif. Selain kata kerja pasif, terdapat juga kata kerja material. Nah, material ini biasanya terlihat ya kata kerjanya. Contohnya ada kata bekerja pada paragraf kedua. Selain itu ada kata sifat. Contohnya dari kata sifat bisa kita analisis bersama. Di sini ada kata sakit dan kata andal. Selain itu ada kata penanda urutan waktu. Oke, cukup banyak, ada 4. Saat, semenjak itu, pada masanya, dan ketika. Nah, bagaimana penjelasan mengenai kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks biografi? Mudah bukan? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan kepada guru bahasa Indonesia masing-masing atau silakan ditulis di kolom komentar. Dan pembelajaran hari ini, jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.